Halo, selamat pagi teman-teman. Teman-teman bisa open cam ya? Kita berkenalan dulu ya. Indra, agennya siapa ya? Agennya Ellen, C. Oh, agennya Ellen. Oke, Junita, hai. Junita ini agennya siapa ya? Halo, saya agennya Cik Nani. Oh, agennya Cenani. Ya, ya, ya. Mm-mm. Oke, halo. Michael, hai. Oh, Michael agennya Edi. Ya, oke. Ya, halo, halo. Ya, oke. Selamat pagi ya, teman-teman. Terima kasih. Hari ini teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas training hari ini ya. Semoga kelas training hari ini nantinya dapat memberikan insight buat teman-teman gitu ya. Nah, kalau boleh tahu teman-teman ini udah lama join, udah berapa lama join di Prudential ya? Boleh di type aja di chat, nggak apa-apa. Saya mulai Januari akhir. Oh, barusan ya, Junita ya? Barusan, ya, ya. Oh ya, oke. Ini saya panggilnya Cece Junita atau gimana ya? Nama aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Hmm. Eh, eh. Terus siapa? Indra, Indra udah join. Oh, Michael, Michael udah Juli tahun lalu ya. Oke, berarti harusnya Michael sudah beberapa kali ya ikut training tentang cell cycle ini ya harusnya ya. Oke, kalau Indra join kapan Indra? Halo? Halo ya, kalau Indra joinnya kapan? Kalau boleh Aku tahu. joinnya baru Februari, C. Oh ya, oke, welcome ya. Oke, Ya, nggak apa-apa ya. Di sini kita semua belajar. Saya sama Ce Lutfi juga terus belajar kok ya, Ce Lutfi ya. Ya, betul sekali. Kita terus-menerus belajar, nggak ada stopnya, guys. Makanya kita harus tambah lama, tambah pinter, ya. Oke, Iya, silakan, Di. Nah, oke ya. Nah, sebentar ini diriku mau nutup ini gimana caranya ya? Sebentar, sebentar. Oke, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti di pertengahan saya atau C. Lutfi jelaskan, misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk raise hand atau type di kolom chat. Oke? Oke, kita mulai ya training pagi ini ya. Supaya mungkin nanti setelah ini teman-teman masih punya acara, silakan dilanjutkan. Oke? Nah, buat teman-teman yang minggu lalu sudah masuk, oke, harusnya harusnya teman-teman yang join hari ini harusnya minggu lalu pada join kan ya. Oke. Jadi ini adalah cell cycle yang kedua ya, part 2 gitu ya istilahnya ya. Cell cycle yang part 2 teman-teman ya. Nah, cell cycle yang part 1 kemarin itu kalau misalnya teman-teman masih ingat cell cycle yang part 1 kemarin itu tentang apa sih? Tentang branding ya kan? Tentang prospecting di mana bagaimana kita set target kita, target market kita, profiling gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir Prudential sebagai perusahaan pasti sudah punya target market, tapi pastinya teman-teman sendiri sebagai sales pasti teman-teman bukan sales ya, sebagai mitra bisnis Prudential, pasti teman-teman itu punya target market sendiri-sendiri, ya kan? Saya dan C. Lutfi juga pasti punya target market yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian contacting ya kemarin ya, bagaimana kita bikin janji temu, dan yang terakhir fact finding, kalau teman-teman ikut yang sales cycle yang pertama. Nah, di sini di sales cycle yang kedua, kita akan ngomongin tentang setelah kita melakukan fact finding itu, kemudian apa sih masalahnya orang tersebut sehingga kita harus mencari solusi untuk mereka? Apakah solusinya ada di uh, insurance, ada di insurance, dan apakah Prudential bisa memberikan solusi produk yang sesuai gitu ya? Kemudian bagaimana kita melakukan presentasi ke nasabah dan bagaimana kita closing ke nasabah. Ya teman-teman ya. Nah ini kita mulai aja yang pertama. Oke. Hmm, Oke ya.
Nah, setelah yang kemarin kita sudah belajar dengan trainer minggu lalu gitu ya. Nah, di minggu ini setelah kita melakukan fact finding, teman-teman, apakah teman-teman ada yang sudah praktekkan kemudian sudah prospek dan melakukan fact finding? Apakah di antara yang hadir ini ada yang sudah mempraktekannya dan melakukan fact finding? Oke, karena nggak bersuara semua, nggak ada chat yang masuk, nggak ada reaction yang masuk, oke, saya anggap berarti belum ya, teman-temannya nggak apa-apa ya. Oke, masih punya waktu minggu depan ya. Oke, so setelah kita menemukan fact finding, kita akan menganalisa gitu ya. Kemarin itu kita sudah ketemu dengan nasabah, kita sudah ketemu dengan calon nasabah, kemudian hmm, kemudian kita sudah ini apa itu namanya? Oh, C Lutfi, kalau bisa C Lutfi nanti tolong manage chatnya ya C ya, supaya diriku nggak buka-buka chat soalnya ini kan kita Oke. rekam ya. Oke, Ya, thank you siap. C. Oke, thank Oke. you. Nah, kemarin setelah teman-teman sudah melakukan pertemuan janji temu, kemudian sudah ketemu dengan calon nasabah, kemudian sudah ngopi-ngopi, cerita-cerita, curhat-curhat gitu kan ya. Nah, dari curhat-curhat, cerita-cerita kita yang ringan itu dengan nasabah, mungkin kita bisa menemukan ya fakta-fakta, oh iya nasabah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Oh, berarti kemungkinan dia punya masalah di sini yang harus gimana? Sorry? Yes, Robi? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, so ya kalau misalnya teman-teman sudah dari menemukan masalah apa sih kira-kira yang ditemui oleh nasabah kita, gitu ya. Nah, maka kita itu dari situ kita bisa menganalisa, gitu ya, menganalisa. Oh, kira-kira dia punya masalah finansial seperti ini. Tetapi mungkin calon nasabah ini dia nggak aware gitu loh. Kalau dia punya masalah seperti ini gitu ya. Oke ya. Nah, karena calon nasabah mungkin kita mungkin merasa bahwa oh iya, calon nasabah ini dia punya masalah seperti ini tapi mungkin dia nggak aware. Kemudian kita harus menyampaikan dong ke nasabah kita. Kalau nggak gitu nasabah kita kan nggak aware dia punya masalah ya. Kalau dia nggak aware dia punya masalah, berarti ya nggak mungkin dong dia akan berpikir gimana solusi yang tepat dan nggak mungkin dong kita bisa jual asuransi ke dia. Ya nggak? Kita bisa menawarkan asuransi sebagai solusi yang tepat ke dia, ya kan? Nah, maka kemudian kita harus berusaha untuk menyampaikan. Sebenarnya bukan menyampaikan secara belak-belakan kayak, kamu tahu nggak, masalahmu ini kayak gini-gini loh. Nggak ya. Tapi kita itu mungkin bisa memancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya. Bagaimana kalau terjadi hal ini? Bagaimana kalau terjadi hal ini? Gitu ya. Nah, apakah kamu sudah punya backing atau sudah ada persiapan atau gimana gitu ya? Tentunya kita menyampaikannya itu secara friendly dan bukan langsung to the point seperti akhirnya nanti nasabah itu merasa kok gini ya gitu ya, nanti malah kita dijauhin gitu loh, ya kan? Nah, ketika menyampaikan ke nasabah tentang penemuan masalah kita, nah intonasi kita juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, karena apa? Karena intonasi suara kita ini akan menambah faktor emosional saat penyampaian, teman-teman ya. Nah, untuk itu enaknya itu harus ketemuan, teman-teman ya. Kalau kita melalui chatting, nanti apa? Nggak keluar intonasi suaranya, ya kan? Kalau kita melalui telepon, nanti kan nggak kelihatan mimik mukanya kita, gitu ya. Jadi istilahnya dalam penyampaian masalah ini, dalam membuat nasabah supaya aware dengan masalah yang potensial, sebenarnya ini potential problem gitu ya, sebenarnya potential problem, bukan masalah yang sudah terjadi, tetapi ini adalah potential problemnya nasabah gitu ya. Nah, dalam menyampaikan potential problemnya nasabah ini, sebaiknya kita ketemuan dengan nasabah ya, supaya istilahnya secara verbal dapat, secara apa itu namanya mimik muka juga dapat gitu ya, nonverbalnya juga dapat kayak gitu. Dan kemudian diingat teman-teman ya,
Karena kita harus hati-hati dan jeli dalam menyampaikan potensial problem ini, maka nasabah, kita harus ketemu dengan nasabah supaya kita juga bisa melihat reaction-nya nasabah, gitu ya. Nah, jangan ucuk-ucuk kita langsung ngomong kayak gini, bagaimana kalau kamu sakit kritis gini-gini. Nah, nanti nasabah pikir, ini kamu nyumpain aku ya buat sakit kritis, kamu nyumpain aku ya buat cepat meninggal, gitu kan ya. Kadang-kadang orang yang nggak open-minded kan bisa berpikir seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati, oke? Nah, eh, Nah, ini ya yang tadi aku bilang ya, kita harus memancing mereka ya. Paling mudah gimana? Oh, dengan kasih logika berpikir ya, mancing mereka dengan pertanyaan juga boleh gitu ya, supaya mereka juga ikut mikir ya. Contohnya, dari fact finding kita tahu bahwa dari keluarga tersebut hanya sang suami yang bekerja atau berbisnis, sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga. Kemudian anak-anaknya ini masih kecil, ya, maka kita bisa menyampaikan potensial masalahnya mereka yang mungkin terjadi dengan bertanya, seumpama sang suami pergi keluar kota 1 bulan karena diutus untuk bekerja oleh kantornya, oke, maka pasti si suami ini akan menyediakan kebutuhan untuk keluarganya selama 1 bulan juga kan, gitu ya. Nah, kemudian kita tunggu jawabannya nasabah, ya. Jawaban nasabah ya kemungkinan iya dong, orang dia sendiri yang bekerja, mana mungkin dia nggak menyiapkan kasih uang jajan ke istrinya selama 1 bulan, gitu kan ya. Kemudian kita bisa bertanya lagi, nah dengan cara apa kamu menyediakannya, gitu ya. Nah, suaminya bisa bilang, oh iya, aku kan punya ATM ya, tak tinggal aja ATM buat istriku, gitu ya. Oh iya, aku kasih tinggal uang tunai selama sebulan supaya dia bisa belanja. Seperti itu, ya kan? Nah, kemudian kita tanya lagi, nah seumpama kalau kamu nih pergi selamanya, berarti kamu akan tetap menyediakan kebutuhan untuk keluargamu selamanya dong, ya kan? Nah, kira-kira caranya gimana kamu mau nyiapin kebutuhan buat keluargamu selamanya? Nah, maka di situ nasabah akan berpikir gimana ya caranya ya? Ya kan? Nah, ketika nasabah sudah mulai berpikir caranya gimana, maka disitulah kita bisa menawarkan solusi, yaitu Pru Future, Pru Anugerah Syariah, gitu kan ya? Oke teman-teman, sampai sini paham? Oke ya, saya lanjut dulu ya teman-teman ya, soalnya ya ini kita lagi recording juga. Oke. Nah, kemudian storytelling lainnya adalah kita menggunakan diri sendiri. Oke? Nah, kita bisa kasih contoh cerita klaim nasabah. Kemarin ada loh nasabahku yang kurang lebih background-nya serupa dengan kamu. Tiba-tiba mendadak dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Zaman sekarang sangat lumrah ya, serangan jantung itu ya. Orang yang usia 40 tahun pun bisa kena serangan jantung loh teman-teman ya. Dan nggak sedikit ya, teman-teman juga sebelum ketemu nasabah mungkin bisa research juga kalau memang mau bahas tentang serangan jantung ya. Bisa research juga kira-kira penyebab serangan jantung apa, kemudian kira-kira sesuai data statistik berapa banyak orang yang kena serangan jantung yang usia masih muda seperti 40-an gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa kasih storytelling ini ya. Nah, kita bilang, kan nasabah kita meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Istrinya sih ada kerjaan, tapi penghasilannya tidak sepadan dengan suaminya. Dan anak-anaknya masih kecil. Sehingga begitu suaminya dipanggil Tuhan, istrinya ini sampai pontang-panting menggantikan peran suaminya dalam mencari uang. Kalian bisa bayangkan ya, yang dulunya 2 income, sekarang jadi 1 income loh. Iya kan? Gimana coba? Iya kan? Nah, tapi untung nih, untung ya. Temanku itu ada asuransi dari suaminya yang cair, gitu ya. Nah, akhirnya asuransi dari suaminya yang cair ini bisa dia pakai untuk backup sementara selagi sang istri ini lagi memikirkan solusi gimana ya caranya supaya bisa menggantikan income suami saya, gitu ya. Karena apa? Karena
selain dia harus menggantikan income suaminya, dia juga harus jagain anak-anaknya loh. Kalau dia kerja terus, anak-anaknya siapa yang ngurusin, gitu kan ya? Nah, cuma karena asuransi yang dibikin ini nggak seberapa besar sama suaminya, jadi ya nggak kasih waktu banyak-banyak. Pengeluaran bulanannya aja udah 10 juta per bulan. Asuransi yang dibikin cuma 200 juta waktu itu. Oke? Nah, jadi kalau sampai di sini kita bisa tanya ke nasabah, berarti berapa bulan dia bisa mengcover? Terus kalau nasabah itu dia perhatikan kita cerita, pasti nasabah itu akan bilang, 20 bulan. Oh iya, istrinya cuma punya 20 bulan loh untuk memikirkan gimana ya supaya mengcover income suaminya ini. Apakah dia mau buka toko kue, mau buka catering, cari kerjaan tambahan, atau gimana coba enaknya? Kayak gitu ya. Nah, jadi di part ini, selain kita banyak melakukan pertanyaan dan penegasan dari masalah yang kita temukan, potensial financial problemnya mereka apa, gitu ya, kita juga harus banyak bercerita, gitu ya. Kita juga harus banyak bercerita. Dan hati-hati juga teman-teman dengan cerita kita ya, jangan sampai istilahnya cerita kita ini akhirnya apa ya? Cerita kita ini harus bisa eh, menarik perhatian mereka juga gitu loh. Kalau cerita kita ini nggak menarik bagi mereka, mereka nggak akan perhatikan juga kita cerita, ya kan teman-teman? Oke. Nah, contoh pertanyaan atau penegasan itu seperti apa ya? Ini. Oh, berarti kalau dari ceritamu ini, istrimu yang nggak tahu apa-apa sama sekali tentang bisnismu ya? Nah, misalnya itu kalau yang dari yang slide sebelumnya ini, yang cerita pebisnis itu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Eh, Oh, kalau sama-sama kerja, kira-kira kalau kamu berhenti kerja, cukup nggak buat kebutuhan sehari-hari? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan dan penegasan-penegasan supaya nasabah itu kira-kira bisa berpikir gitu loh. Iya ya, iya ya. Ternyata kalau seperti ini jadi masalah loh buat aku, jadi masalah loh buat keluargaku, jadi masalah loh buat anak-anakku. Kenapa kok kita harus menciptakan masalah ke nasabah gitu ya? Bukan kita ini pembawa masalah, teman-teman ya. Tapi kita harus menciptakan masalah ke nasabah. Supaya apa? Supaya nasabah ini sadar kalau, oh iya, aku butuh loh sebenarnya menyelesaikan masalah ini. Kalau aku nggak selesaikan sekarang, mumpung belum jadi masalah gitu ya. Kalau sudah jadi masalah, sudah kadung jadi masalah, tambah bahaya aku. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah analyzing daripada fact finding. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan chat dulu, nanti kita akan bahas pertanyaannya di akhir presentasi ya. Oke? Oke, berikutnya C. Lutfi, silakan. Ya, jadi teman-teman kita sebenarnya tadi bukan memberi masalah ya, tetapi istilahnya membantu mereka menemukan masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari yang mereka biasanya itu nggak sadari bahwa ada potensi seperti itu, benar ya, Pia? Iya, Jadi benar. tujuan kita nih sebenarnya ini loh, ada hal kayak gini yang bisa terjadi nih. Yang kamu mesti aware, kadang-kadang tuh orang tidak berpikir sampai sedemikian jauh ya. Mereka hanya pikir present time gitu loh ya. Sehingga hal-hal seperti itu nggak sampai terbersit di otak mereka. Nah, selanjutnya kita tadi sudah nggak mungkin ya kita habis ganggu mereka dengan permasalahan yang mungkin timbul terus kita nggak kasih solusinya ya kan. Jadi di sini kita harus mulai bantu kasih solusinya dengan apa sih sesuai bidang kita asuransi ya. Nah, kita mulai menjelaskan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang tadi mereka hadapi. Dan kita itu harus menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami ya, karena kan kalau misalnya seperti kita ini yang sudah lama di bidang asuransi, pasti bahasanya kita udah sesama orang asuransi saling mengerti, tapi nggak bisa dimengerti oleh orang orang yang nggak pernah tahu ya. Jadi buat mereka itu mungkin agak sulit. Jadi teman-teman jangan pakai istilah-istilah
nama-nama produk karena mereka pasti nggak akan mengerti. Kita aja mesti training ya untuk hal seperti itu. Nah, karena itu kita harus pakai dalam memberikan solusi itu kita harus pakai bahasa-bahasa yang mereka bisa paham. Nah, kita bisa cerita produk kita misalnya contoh asuransi jiwa ada 3 produk. Kita sampaikan masing-masing perbedaannya secara singkat. Tidak perlu terlalu panjang ya, nanti mereka tambah bingung. Nah, dari situ mereka juga akan pikir, oh ternyata penyelesaiannya ini nggak cuma bisa butuh satu asuransi aja, ternyata banyak nih nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Nah, begitu kita sudah menyampaikan solusi yang menjawab masalah tadi, kita bisa mulai membuat proposal untuk disampaikan. Nah, teman-teman, kita ini nggak boleh buat proposal terlalu banyak. Nah, sama seperti kalau kita mau beli barang ya, kalau terlalu banyak pilihan, kita ini pasti bingung. Jadi teman-teman cukup batasi 2 proposal aja, sehingga calon nasabah itu nggak bingung gitu ya dengan pilihan-pilihannya. Nah, contohnya, kalau misalnya tadi yang seperti dicontohin Pipi tadi masalah finansial yang suami kerja sendiri. Otomatis kalau tidak ada suaminya, income keluarga juga pasti hilang. Nah, tiba-tiba kalau seperti itu kan harus ada backup. Nah, kita harus kasih solusi kalau hal-hal seperti itu, solusinya itu apa yang dibutuhkan. Nah, kita di sini tugasnya itu menyampaikan, ini loh, Anda punya problem ini, dan solusi yang bisa saya kasih itu ini. Nah, itu kalau kita bilang income protection, perlindungan terhadap penghasilan yang dihasilkan oleh suami selama saat suami masih hidup. Kalau tiba-tiba suaminya nggak ada, secara fisik boleh suami ini nggak ada, tetapi kehidupan anak dan istri kan masih terus berjalan. Ada sekolah yang harus dibayar, biaya kehidupan yang harus tetap berlaku. Nah, makanya kita harus mencari solusi sebuah pengganti income yang hilang tadi. Nah, di situ kita boleh mulai bertanya, kira-kira pengeluaran dalam 1 bulannya berapa? Nah, misalnya di atas 10 juta atau di bawah 10 juta, kita kasih pilihan juga, karena kadang-kadang mereka tuh bingung berapa ya pengeluaranku. Kadang-kadang mereka juga tidak mau begitu terbuka terhadap kita. Nah, nggak apa-apa, kita kasih pilihan. Kira-kira di atas 10 juta atau di bawah 10 juta? Nah, mau diproteksi dalam jangka pendek, ataukah cuma sampai anak-anak dewasa aja? Nah, itu penting ya teman-teman, karena kalau itu menentukan kita kasih proposal sampai sebesar berapa dan sampai usia berapa gitu ya, karena itu sangat menentukan dan bisa juga menentukan besarnya premi. Nah, kalau jangka panjang itu juga bisa jadi warisan nanti kalau walaupun anak-anaknya sudah dewasa, nah, uang yang keluar itu nanti bisa jadi warisan buat keluarganya. Nah, jadi itu berdasarkan pertanyaan tadi, nah, kita bisa mulai bikinkan proposal. Nah, kemudian untuk asuransi kesehatan. Seperti yang kita tahu saat ini kan kalau kerja ikut di suatu perusahaan lain, biasanya mereka di-cover oleh BPJS atau asuransi kesehatan dari perusahaan. Tapi memang tidak semua. Nah, kita tuh perlu menyadarkan mereka selama Anda bekerja di perusahaan tersebut, nah pasti di-cover, pasti disediakan asuransinya oleh perusahaan. Tetapi jika tidak bekerja di sana bagaimana? Dan kalau sampai terjadi sakit kritis yang sampai menghabiskan miliaran rupiah, apakah asuransinya bisa nanggung sampai seperti itu? Dan kalau misalnya nggak bisa menanggung, apakah keuangan keluarga itu cukup untuk menanggung kelebihan-kelebihan sisanya itu? Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Karena pada umumnya orang-orang tuh calon nasabah bilang, wah aku sudah di-cover kok sama asuransi perusahaan tempat aku bekerja. Nggak cuma aku, anak-anakku juga sudah. Tapi yang satu hal yang mereka lupa tuh bahwa asuransi tersebut hanya berlaku selama mereka bekerja di sana.
ya kan? Dan yang kedua, kalau eh, yang bekerja sudah nggak ditanggung, bagaimana? Yang tidak bekerja sudah nggak, yang maksud saya orang tuanya sudah nggak ditanggung, gimana dengan anak-anaknya? Nah, itu kan harus dipikirkan. Kemudian kita juga mesti bertanya, kalau misalnya mau terjadi sakit, teman-teman lebih lebih nyaman di cover, di berobat sampai mana? Indonesia aja, atau luar negeri, Malaysia, Singapura atau mana? Nah, juga teman-teman juga tanya, mau lebih nyaman sekamar berdua atau sekamar satu orang. Nah, itu kita mesti tanya dengan jelas karena dari situ juga kita akan menentukan produk dan besarnya premi. Nah, kira-kira sampai sini apa ada pertanyaan teman-teman? Silakan jawab di chat, nanti kita bahas satu persatu. Ya, oke teman-teman yang punya pertanyaan boleh eh, dibahas ditulis di chat ya. Nanti setelah saya dan Ce Lutfi presentasi, terus nanti kita bahas ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, sekarang closing nih. Ce Lutfi, closing. Closing gimana, Ce? Tadi setelah buat proposal, nah kita kan jelasin lagi ya, Ce ya, secara singkat. Kemudian kita memberikan tekanan-tekanan, pentingnya memiliki proteksi sesuai dengan masalah yang terjadi. Bukan masalah yang terjadi, tapi potensial masalah ya. Potensial masalahnya kita kasih penekanan-penekanan, ya kan? Nah, Betul. pada saat kita mau closing, sebaiknya kita ketemu dengan calon nasabah. Benar ya, Ce ya? Betul. Jadi teman-teman penting sekali kita itu untuk bertemu secara langsung karena di situ kita bisa membahas lebih detail dan kita bisa tahu ya ekspresinya, tanggapannya secara lebih lebih jujur ya. Kalau di WhatsApp atau teks atau telepon kita nggak bisa tahu jelas. Nah, kalau kalau kita bertemu secara langsung itu lebih afdol mungkin ya, lebih lebih tepat, lebih enak ya. Nah, dalam dalam kita sudah bikin proposal tadi. Nah, dalam menjelaskan proposal, kita harus to the point ya teman-teman. Jangan bertele-tele. Kita harus jelaskan sesuai dengan yang kita bikin masalah tadi. Jadi ini tadi masalahnya, ini solusinya. Langsung kita jelaskan poin-poin itu dulu. Jadi nasabah itu paham. Oh, jadi kalau misalnya terjadi eh, meninggal dunia dapat sekian, ini bisa untuk berapa lama. Kita jelaskan itu dan di cover sampai berapa lama. Kita jelaskan semua. Dan yang paling penting, kalau memang yang ditemui itu suami istri, kalau bisa dua-dua ada di situ ya, Pi ya, sehingga Iya. semua bisa saling mendengarkan. Ya, jadi seperti itu. Dan biasanya teman-teman, setelah kita bawa proposal itu mereka eh, jarang sekali ada, tapi jarang sekali terjadi bilang, oh iya saya langsung mau beli. Nah, jarang sekali ya betul ya, Pi. Iya, Itu makanya betul. kita ada yang namanya trial closing, percobaan closing. Gimana? Nah, seperti yang tadi dijelaskan teman-teman bawa dua proposal. Nah, misalnya ini proposal dengan nominal 1 miliar dan 2 miliar. Kita jelaskan preminya berapa. Nah, lalu kita akan tanya kira-kira yang cocok, yang nggak membebani cash flow-mu untuk saat ini itu proposal yang mana gitu. Jadi amit-amit kalau misalnya terjadi resiko beneran ya yang kira-kira bisa cukup membackup kebutuhan keluargamu ini yang mana. Nah, atau kalau asuransi kesehatan ini yang cocok yang mana untuk kamu gitu ya. Nah, setelah trial closing biasanya pasti ada penolakan. Pasti ada alasan segala macam. Nah, biasanya kalau kita kita kelompokkan alasannya sebenarnya sih cuma 4 ya, teman-teman. Biasanya cuma pertama pasti dia bilang, waduh saat ini saya belum ada uang. Saat ini saya masih banyak kebutuhan, masih banyak cicilan. Nah, intinya seperti itu, nggak ada uang. Mau banyak cicilan, mau harus bayar uang sekolah, mau ada kebutuhan lain. Nah, itu pasti ada seperti itu. Dan kedua, biasanya dia bilang, kayaknya aku belum butuh ya, no need namanya, no need, belum butuh. Nah, pasti ada juga yang bilang gitu, aku masih muda kok, aku masih sehat, kayaknya belum butuh, nanti-nanti aja kalau aku sudah sakit, sudah tua gitu ya. Biasanya seperti itu, betul ya, Vi ya? Iya, Nah, betul. nah, terus yang berikutnya no hari ya nggak, belum saat ini lah, saya pikir dulu Heeh. deh,
belum untuk sekarang lah gitu. Ya itu sih skala prioritas kayaknya dia belum priority untuk membeli asuransi karena sebenarnya teman-teman tidak ada orang yang tiba-tiba memprioritaskan beli asuransi, betul ya, Bi ya? Iya, betul. Nah, nggak ada. Justru itu perlunya kita yang datang untuk membuat ini jadi prioritas, membuat Membuka mereka sadar. mindset ya, C ya. Membuka mindset ya. Oh, itu memang tugasnya kita sebenarnya. Jadi closing itu sebenarnya adalah bonus. Yang kita lakukan tuh buka mindset dulu. Ini loh, ada potensi seperti ini. Solusinya ini. Dan kamu tuh butuh ini. Nah, itu ya teman-teman. Ada. Berikutnya, setelah tadi yang pertama apa? Eh, no money, nggak punya duit. Ya toh. Kedua, belum butuh, no need. Nah, ketiga, no hurry, belum saat ini gitu. Yang keempat apa? Yang keempat, no trust. Mereka biasanya itu nggak percaya sama asuransi. Bisa juga nggak percaya sama agentnya loh ya. Bisa ya, Wah, Pi itu ya? bahaya sih. Lek nggak percaya sama Nah, agent itu ya bahaya. kadang-kadang mungkin mereka belum terlalu mengenal atau istilahnya ya nggak kenal betul temannya si A, temannya si B. Ada pasti faktor-faktor seperti itu ada ya, Pi ya. Nah, dan juga Betul. belum kenal sama orangnya sama orang ini anti asuransi. Nggak percaya asuransi bakal bayar atau karena pernah dengar ada orang yang klaimnya tidak terbayarkan atau macam-macam lain lah di luar-luar sana tuh pasti banyak. Nah, itu sebenarnya semua itu adalah tugas kita untuk meluruskan. Jadi kita ini bukan memaksa mereka atau harus beli enggak, tetapi pertama pasti membuka mindset mereka, mengasih masalah yang mungkin timbul dan memberi solusi. Dan kalau bisa ya pasti closing sama kita ya teman-teman maunya kan seperti itu tadi tujuannya rentetan Iya, sales betul. Amin, cycle-nya, betul nggak amin. ya? Iya, amin. Ya. Tetapi kan itu semua nggak mungkin bisa mulus langsung terjadi. Wah, langsung satu kali datang, langsung kali ketemu tanda tangan. Wah, amin. Itu kesukaan banyak orang. Ya, semua senang. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang kita harus terus berusaha, terus menabur, terus trial closing ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada 4 macam alasan. Nah, di kelas ini kita nggak bahas ya, teman-teman. Karena itu akan satu kelas panjang sendiri bisa-bisa mungkin dua kelas 3 kelas karena itu kan akan lebih detail. Nah itu akan kita bahas untuk kelas berikutnya itu handling objection ya. Nanti Ya. teman-teman bisa ikut. Nah di sini kita hanya membahas sales cycle ya urutan-urutan mulai dari fact finding, bikin proposal sampai menjelaskan proposal dan trial closing. Betul. Nah, Nah, teman-teman, oke, kita mungkin kalau yang seperti tadi C. Lutfi bilang ya, ada penolakan-penolakan. Nah, itu biasa teman-teman ya. Kita jualan apapun juga pasti ditolak, pernah ditolak ya nggak, C? betul, jangankan jualan, kita nawarin permen aja ke sebelah kita belum tentu diambil, benar nggak? Mau Benar. permen nggak? Bisa jadi, oh nggak, thanks, aku lagi nggak makan gula, kan bisa, betul ya, Pi? Betul, betul, betul itu, Teman-teman C. lihat, teman-teman lihat di misalnya Zara ataupun toko-toko baju lainnya, nggak semua orang yang keluar dari situ bawa paper bag isinya belanjaan, betul ya, Pi ya? Padahal segitu Betul. banyak nggak nggak ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Selama kita menabur dan apa yang kita sampaikan baik dan apa yang kita lakukan itu memberi dampak positif, impact buat mereka. Mungkin memang hari ini mereka belum ada duitnya atau ya belum belum bisa lah, belum belum ada ini ke situ. Tapi selama teman-teman itu memberi satu nilai tambah buat mereka, pasti mereka akan ingat kok. Benar ya, Pi ya? Betul banget, Closing C. nggak bisa, closing mungkin nggak terjadi hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau malah bisa beberapa tahun. Itu sering kita alami ya, Pi ya. Betul, C. Nah, jadi nggak masalah teman-teman, tetap dilakukan. Itu. Berikutnya, Pi, silakan Pi untuk referral Pi. Oke. Ini tadi udah dijelaskan C. Lutfi semua ya, teman-teman ya.
Nah, jadi kalau misalnya ketika ada penolakan, teman-teman, jangan lupa kita tetap follow up nasabah ya. Oke, kita tetap follow up nasabah supaya apa? Supaya nanti kalau memang nasabah sudah punya duit, nasabah sudah memprioritaskan asuransi, dia ingat sama kita dan dia tetap percaya sama kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita sudah closing dengan nasabah, teman-teman, nah waktunya kita bisa lanjutkan dengan meminta referensi ya, teman-teman. Kenapa kita bisa meminta referensi? Karena ketika mereka itu ketika mereka itu sudah closing dengan kita, berarti mereka itu paling enggak sudah punya trust dengan kita. Mereka sudah pikir bahwa oh ya, C. Lutfi ini adalah agen asuransi yang baik loh, penjelasannya itu jelas, runtun. Ya, aku juga percaya kok dengan C. Lutfi ini ya kan ya. Nah, sehingga ketika nasabah memberikan referensi kepada orang lain gitu ya, mungkin orang yang dia referensikan ke kita itu nggak kenal dengan dia sama sekali sebelumnya gitu loh. Tapi karena kita ini direferensikan oleh orang gitu ya, di mana mungkin dia ini teman baik gitu ya dengan orang tersebut, nah maka secara otomatis dia pasti percaya kok sama kita gitu loh. Oh iya, temanku percaya sama C. Lutfi. Oh iya, berarti C. Lutfi ini baik ya. Udah nggak apa-apa, aku juga. Kayak gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, cara memintanya bagaimana? Nah, kita nggak bisa to the point langsung minta referensi, tapi kita bisa dengan cara seperti ini ya. Menurut Cece atau Koko, solusi yang saya jelaskan ini bagus nggak buat mengatasi masalah finansial yang mungkin terjadi kemarin, yang aku ceritakan ke Koko itu loh. Nah, kalau misalnya menurut Koko atau Cece bagus, kira-kira ada kepikiran teman atau relasi yang mungkin dalam kondisi yang serupa dengan Koko atau Cece nggak? Nah, yang mungkin mereka juga cocok loh dengan solusi ini gitu. Kalau ada boleh ya minta tolong apa itu namanya bantuannya jelasin juga. Nggak harus ngambil nggak apa-apa gitu ya. At least temannya Cece atau Koko itu mau ketemuan sama saya, kemudian didengerin, kemudian apa itu namanya supaya mereka itu juga bisa prepare gitu loh. Supaya jika masalah tersebut terjadi juga ke mereka, mereka juga punya backingan logo sama seperti Koko kayak gitu ya. Atau kita bisa juga dengan kata yang lebih santai ya. Nah, misalnya kita mau tanya dia berapa bersaudara, ya kan? Nah, kemudian kita bisa tanya juga, oh kira-kira saudaranya Koko itu sudah punya nggak ya program yang sama dengan Koko ini gitu ya? Kalau belum mungkin apakah bisa ya saya ketemu dengan saudaranya Koko atau Cece itu gitu ya supaya saya bisa menjelaskan juga ke mereka gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ketika terjadi sesuatu kepada mereka juga, potensial problem yang sama, mereka juga sudah punya backingan. Kayak gitu ya teman-temannya. Nah, itu adalah minta referensi gitu ya. Nah, C. Lutfi mungkin ada yang mau ditambahkan untuk referral? Iya, paling-paling ya kurang lebih seperti itu. Kita mungkin bisa bilang solusi yang aku tahu, yang kita ceritakan tadi itu kira-kira membantu nggak? Ya pasti bilang membantu ya. Nah, case-case seperti ini kira-kira mungkin nggak terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Mau teman-teman, mau saudara, mau kenalan kita, dia pasti jawab mungkin. Nah, kalau ada hal baik seperti ini, ada permasalahan dan ada solusi. Kira-kira siapa yang kamu mau bantu untuk juga kasih solusi seperti ini sehingga nggak terjadi lagi hal-hal yang nggak enak mengenakkan di keluarga-keluarga itu gitu. Paling hanya bahasanya ya Pi ya, Iya, gimana caranya betul. kita untuk menyampaikan untuk membuat mereka sadar. Jadi terkesannya bukan kita nodong minta referensi, tapi mereka juga membantu keluarga lain Betul, betul. mensarankan memberi solusi yang sama untuk keluarga-keluarga lain, teman-teman terdekatnya mungkin, keluarganya mungkin, atau teman kantornya atau siapapun yang mereka bisa bisa tahu, bisa kenal. Kadang-kadang itu mungkin saat kita tanya mereka tuh nggak kepikiran, betul ya Pi ya? Cuman Betul. karena nggak pernah menceritakan hal seperti ini, kalau kalau efeknya tuh cukup bagus di dalam pikiran mereka, pada saat mungkin dia lagi ngobrol, lagi ketemu orang lain, yang tiba-tiba ada pembicaraan seperti ini, dia bisa sarankan nama kita loh, betul ya Pi ya? Oh Betul tak kenal banget. kan? Ada agen asuransi ini bagus begini penjelasan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pasti yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana kita itu menghadapi calon nasabah ya Pi. Kita harus Betul. bisa
membawa diri kita dengan baik, bisa dipercaya gitu istilahnya. Sehingga tanpa meminta pun suatu saat referensi itu mereka akan dengan sendirinya ngasih ke kita gitu ya, Pi. Betul, Ya, betul saya banget rasa tuh. itu aja sih yang perlu ditambahkan, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan?